Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada materi kali ini saya akan membahas tentang VLAN dan trunking. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni konsep VLAN. VLAN adalah Virtual Local Area Network. Di sini perhatikan pada gambar yang sudah tersedia. Misalkan terdapat sebuah ruangan yang kemudian terbagi menjadi beberapa divisi. Kita anggap saja yang paling atas adalah divisi engineering, untuk yang tengah adalah programming, dan yang paling bawah adalah marketing. Kemudian untuk engineering katakanlah memiliki VLAN 10, untuk programming 20, dan marketing 30. Kemudian masing-masing VLAN memiliki IP. Untuk engineering, IP-nya adalah 192.168.10.0/24, dan untuk programming adalah 192.168.20.0/24, dan yang terakhir untuk marketing adalah IP-nya adalah 192.168.30.0/24. Jadi dapat kita simpulkan bahwa masing-masing divisi memiliki network yang berbeda. Nah, nantinya masing-masing divisi akan tersambung dengan switch. Kemudian misalkan bandwidth yang dibutuhkan engineering adalah 10 Mbps. Lalu untuk programming misalkan 20 MB dan marketing adalah 30 MB. Nah, disinilah VLAN dibutuhkan karena untuk manajemen jaringan. Selain itu, VLAN juga berfungsi untuk memecah broadcast domain. Seperti yang kita bahas sebelumnya, broadcast domain yaitu untuk mengirimkan paket AFP ke setiap device yang tersambung. Misalkan divisi 1 akan mengirim paket ke divisi 2, maka nanti divisi 1 akan mengirimkan melalui switch. Kemudian switch akan mengirim ke divisi 2 dan divisi 3. Nah, dalam kasus ini nantinya switch tidak akan mengirim ke divisi lain karena VLAN telah memecah broadcast domainnya. 2. Konfigurasi VLAN. Pada Cisco Packet Tracer saya sudah menyiapkan topologinya. Di sini terdapat 6 buah PC yang tersambung dengan switch dengan menggunakan kabel automatic link. Untuk IP networknya juga sudah saya tuliskan di sisi sebelah kiri. Kita menggunakan IP 10.0/24 dan untuk di sebelah kanan IP-nya adalah 20.0/24. Kemudian kita akan mengelompokkan PC-PC tersebut. Di sini klik tombol persegi panjang, kemudian untuk settingannya saya default saja dan kita tarik. Nah, perlu diketahui VLAN memiliki range IP dari 1 hingga 4096. Maka di sini untuk kelompok sebelah kiri saya gunakan VLAN 10 dan yang kanan adalah VLAN 20. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP di masing-masing PC. Nah, jika sudah, kita bisa cek koneksinya. Perhatikan di sini akan memberikan keterangan semuanya successful. Namun jika kita coba pada PC 1 ke PC 4, maka di sini akan memberikan keterangan fail karena kedua PC berbeda network. Nah, maka kemudian kita bisa konfigurasi pada switch. Untuk melakukan konfigurasi VLAN, kita masuk mode privilege, kemudian ke global mode. Setelah masuk, kita coba untuk membuat VLAN dengan mengetikkan VLAN 10. Kemudian enter dan berikan nama untuk VLAN tersebut. Misalkan di sini programming. Jika sudah, kita bisa cek menggunakan command to solve brief. Dapat diperhatikan bahwa saat ini sudah ada VLAN 10. Namun perlu diketahui bahwa secara default semua port di switch ini menggunakan VLAN 1. Sedangkan konfigurasi untuk VLAN 10 mencantumkan port-port yang mana yang tergabung ke VLAN 10. Nah, kita akan membuat interface FA1, FA02, FA03 yang tergabung ke VLAN 10. Langsung saja kita konfigurasikan. Di sini bisa masuk ke FA01 terlebih dahulu.
Kemudian ketikkan switch port akses VLAN 10. Kemudian jika kita cek menggunakan do show VLAN brief, maka FA01 sudah masuk ke VLAN 10. Maka selanjutnya kita akan memasukkan FA02 dan 03. Maka untuk port 1, port 2, dan 3 menggunakan VLAN 10. Akhirnya kita bisa buat VLAN 20 dan memasukkan port dari 4 hingga 6 ke dalam VLAN 20. Kita tuliskan VLAN 20. Lalu untuk namanya kita akan berikan marketing. Nah, jika VLAN 20 sudah terbuat, kita akan memasukkan FA04 hingga 06 sekaligus ya teman-teman, yaitu dengan menggunakan interface range. Di sini ketikkan saja interface range FA04 strip 6 lalu enter. Nah, setelah masuk kita berikan komen switch port akses VLAN 20. Jika sudah terkonfigurasi semua, di sini kita cek. Nah, di sini sudah terdapat VLAN 20 dan tercantum juga port mana saja yang menggunakan VLAN 20. Namun sebelum itu kita bisa hapus ARP-nya terlebih dahulu. Karena sebelumnya kita telah mencoba tes koneksi, kita ketikkan saja ARP media. Jika sudah, lakukan hal serupa di semua PC. Pada switch kita hapus di sini. Setelah masuk ke mode privilege, kita masukkan komen clear MAC strip address strip table. Kemudian untuk memastikan kita bisa cek show MAC strip address strip table. Nah, di sini sudah tidak ada. Selanjutnya kita klik simulation, lalu kita kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Maka di sini terdapat keterangan ARP-nya ya teman-teman. Kita bisa lihat berikutnya. Kemudian di sini PC 1 akan mengirim paket ke switch. Lalu dari switch akan mengirim paket ke PC 2 dan PC. Namun switch tidak mengirimkan paket ke switch 4 ataupun 5 dan 6 karena mereka sudah berbeda network dan VLAN sudah memecah broadcast domainnya. Terang berfungsi untuk menghubungkan antar switch, artinya mengizinkan beberapa VLAN untuk berkomunikasi melalui satu jalur. Perhatikan pada topologinya, di sini saya telah menambahkan satu ruangan yang berisi perangkat jaringan, yang sama persis seperti sebelumnya, dengan konfigurasi juga sama persis. Namun intinya di sini saya berikan dari 10.4, 10.6, dan 10.4 hingga 2.6. Nah, di sini saya perlihatkan karena anggap teman bisa membuat sendiri. Namun di sini perlu diperhatikan antar switch setelah saya sambungkan dengan kabel automatically. Jadi langsung saja kita konfigurasikan agar VLAN terhubung baik dari ruang 1 maupun ruang 2. Kita buka switch kemudian masuk ke global mode. Nah, jika diperhatikan switch 1 terhubung dengan switch 2 dengan menggunakan interface FA07. Maka kita akan masukkan port tersebut. Kemudian kita berikan komen switch port mode terang. Maka di sini akan muncul pemberitahuan bahwa FA07 sudah masuk ke mode terang tersebut. Kemudian kita bisa cek dengan komen do show interface terang. Bisa diperhatikan di sini untuk FA07 statusnya trunking. Selanjutnya kita juga bisa cek di switch 2. Maka di sini statusnya juga sudah trunking. Selanjutnya kita bisa tes koneksi antara misalkan dari PC 1 ke menuju PC 7, nah terdapat keterangan sukses. Artinya kita telah berhasil melakukan konfigurasi terang ini. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana proses ARP tabelnya juga. Seperti biasa, klik simulation. Kemudian kita coba kirim paket dari PC 2 ke PC 8. Nah, di sini PC 2 akan mengirim paket ke switch. Lalu dari switch ia akan melakukan broadcast yaitu ke PC 1 dan PC 3 dan ke switch 2. Di sini ini untuk PC 1 dan PC 3 menolak, sedangkan siswa akan melakukan broadcast ke PC 7, 8, 9. Nah, di sini yang menerima hanya PC 8. Maka selanjutnya PC 8 akan mengirim paketnya kembali ke switch 2, lalu dari switch 2 ke 1 dan dari 1 ke PC 2. Dengan begitu tes koneksi telah successful. 5. Load terang. Jadi kita cek pada interface terang, di sini terdapat line all on terang, artinya adalah terang beberapa saja yang diizinkan untuk melewati interface FA07. Secara default, yang dapat diizinkan adalah 1 hingga 10.05, kemudian terdapat Valentine allow and active in management domain. Ini artinya adalah VLAN yang telah mencoba untuk melewati FA07. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengubah file yang diizinkan dengan
adalah 10 hingga 20. Pada mode global atau konfigurasi masuk ke interface FA07, selanjutnya ketikkan switch board terang allow VLAN. Lalu masukkan VLAN berapa yang diizinkan, misalkan VLAN 10 dan VLAN 20. Setelah selesai, kita exit dulu. Lalu kita cek di interface terang. Perhatikan untuk VLAN allow terang sudah berubah. 5. Trunking pada MLS. Pada Cisco, saya sudah membuat satu ruangan lagi yang isinya juga sama persis seperti sebelumnya. Untuk switch juga jika sudah terkonfigurasi VLAN di interface FA07, sekarang kita akan mencoba konfigurasi terang pada MLS atau multi-layer switch. Kita bisa pilih base, lalu pilih width, dan pada width LS, berikutnya kita sambungkan dengan switch 3 menggunakan automatically. Dan kita lakukan konfigurasi terang pada interface 08, kita buka tampilan selesai dari switch 3 ini. Lalu masuk pada global mode dan interface FA08 dan jalankan perintah switch board mode terang. Lalu cek dengan command to solve interface terang. Dapat dilihat untuk interface 07 dan 08 sudah kita terang. Selanjutnya kita bisa melakukan terang pada MLS, masuk pada mode privilege, lalu global mode, kemudian masuk ke interface 01 yaitu interface yang tersambung ke switch 3. Setelah itu berikan komen untuk terang yakni switch port mode terang. Di sini akan memberikan pemberitahuan komen rejected. Artinya kita tidak dapat melakukan konfigurasi terang di interface ini. Nah, hal tersebut ada penjelasannya teman-teman. Jadi untuk terang ia memiliki dua jenis yakni ISL dan 800.1q. Yang mana ISL adalah milik Cisco. ISL digunakan ketika kita memiliki dua switch dari Cisco yang ingin terhubung melalui terang. Kemudian untuk 802.1q itu open standard, dapat digunakan untuk menghubungkan switch dari berbagai vendor. Misalkan kita memiliki satu switch Cisco dan satu switch, maka kita akan menghubungkan OneCube. Nah, untuk switch MLS support kedua jenis tersebut, sedangkan switch 123 hanyalah support OneCube. Oleh karena itu, kita melakukan tracking pada switch 3. Ia akan langsung menggunakan tracking dengan protokol .1q. Namun, jika switch 3 menghubungkan ke switch MLS, ia akan kebingungan karena switch MLS mengharapkan protokol opsi ISL. Namun ternyata switch 3 tidak support tersebut. Maka dari itu kita bisa melakukan konfigurasi encapsulation pada switch MLS. Di sini teman-teman port terang encapsulation .q. Kemudian masukkan perintah konfigurasi terang yaitu switch terang. Nah, di sini sudah tidak tercek. Ini kita bisa set kembali. Salah satu isinya terang encapsulation .q. 6. Konsep Dynamic Tracking Protocol. Perhatikan pada tabel ini ya teman-teman. Dari semuanya kita telah belajar mengenai metode terang dan juga akses. Akses sendiri merujuk pada interface, sedangkan terang merujuk pada switch. Nah, kita akan mencoba untuk metode Dynamic Terang Protocol yang terdiri dari Dynamic Auto, Dynamic Disable. Jika diperhatikan, ketika Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto akan menjadi mode akses. Jika Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Disable, maka hasilnya akan menjadi metode terang. Begitu juga dengan Dynamic Auto, jika bertemu dengan metode terang, maka koneksinya akan tetap menjadi mode terang. Sedangkan yang terakhir ketika Dynamic Auto bertemu dengan metode akses, koneksi akan menjadi metode akses. Sebagai contoh, di sini terdapat dua switch yang terhubung dengan kabel. Misalkan switch 1 dikonfigurasi dengan Dynamic Auto, kemudian switch 2 dikonfigurasi dengan Dynamic Disable. Dalam situasi ini, kedua switch akan bernegosiasi dan hasilnya koneksi kabel antara kedua akan menjadi mode terang. Dapat disimpulkan untuk Dynamic Auto sifatnya adalah menunggu, sedangkan Dynamic Disable sifatnya mengajak. Kemudian untuk mode terang dan akses sifatnya memaksa. Misalkan switch 1 dikonfigurasi dengan Dynamic Auto, lalu switch 2 dikonfigurasi terang. Switch 1 yang sifatnya menunggu, maka dipaksa switch 2 untuk koneksinya berubah menjadi terang.
konfigurasi Dynamic Drive Protocol. Di sini saya sudah menyiapkan dua buah switch yang terhubung dengan kabel automatically. Sebelum melakukan konfigurasi, kita bisa cek terlebih dahulu mode yang digunakan masing-masing switch. Kita buka pada tampilan CLI pada switch 4 dan masuk ke mode privilege. Di sini isikan komen show interface FA01 switch port. Perhatikan pada baris administratif mode dan operasional mode. Jadi administratif adalah mode yang akan kita konfigurasikan, sedangkan operasional adalah hasil atau mode yang dijalankan. Nah, by default untuk administratif menggunakan dynamic auto karena sudah dikasihkan switch 50 defaultnya menggunakan dynamic auto. Maka untuk operasional hasilnya akan menjadi mode akses. Teman-teman bisa cek sendiri. Maka di sini saya akan langsung konfigurasi di switch 4-nya saja. Di sini switch 4 akan berubah menjadi dynamic disable. Masuk ke dalam interface yang terhubung dengan switch 5 yaitu FA01, lalu berikan komen switch port mode dynamic disable. Untuk mengecek kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini perhatikan pada bagian administratif telah berubah menjadi dynamic disable. Maka untuk bagian operasional pun berubah menjadi terang karena switch 5 masih menggunakan dynamic auto yang sifatnya adalah menunggu. 8. Uncheck dan check. Untuk mempermudah penjelasan mengenai uncheck dan check, pada Cisco kita bisa mengakan metode simulation. Untuk mempermudah penjelasan mengenai uncheck dan check pada Cisco kita bisa menggunakan metode simulation. Setelah mengirim paket dari PC 11 ke PC 17, kita next hingga pada bagian switch mengirim ke line. Di sini kita bisa klik ARP table-nya. Di sini terdapat keterangan .1view yang mana ia disebut dengan tag. Sedangkan uncheck jika paket ARP-nya tidak terdapat .1view. Yang terakhir adalah konsep native VLAN. Native VLAN adalah paket yang tidak perlu di-tag. Bisa kita lihat pada switch 1 setelah memberikan komen show interface terang. Di sini dapat diperhatikan ada yang namanya native VLAN dan by default native VLAN-nya adalah 1. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengganti native VLAN tersebut. Langsung saja kita coba konfigurasi pada ruangan 2 dan ruangan 3. Masuk pada tampilan CLI milik switch 2. Kita masuk ke mode global. Kemudian kita masuk ke interface yang tersambung ke switch 3. Nah, ini FA08, kemudian kita ketikkan komen switch port terang native VLAN dan masukkan angka yang akan dinonaktifkan, misalkan VLAN 20 dan enter. Selanjutnya cek pada do show interface terang. Di sini untuk interface FA08 pada bagian native VLAN telah berubah menjadi 20. Berikutnya kita juga konfigurasikan di switch 3. Untuk caranya sama persis, hanya saja perhatikan pada bagian interface mana yang akan dikonfigurasi. Jika sudah dapat diperhatikan VLAN-nya pun sudah berubah menjadi 20. Selanjutnya kita bisa melakukan tes koneksi dengan mengirim paket dari PC 12 ke PC 18 dan jangan lupa untuk berada di tampilan simulation. Di sini kita next saja bagian switch 2 ke switch 3, kita klik. Nah, dapat diperhatikan dia tidak lagi memunculkan tag. Jadi seperti itu saja untuk video mengenai VLAN dan tracking. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.